Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena hari ini Bu Guru masih diberi kesempatan, masih diberi waktu untuk bisa menjumpai kalian semua yang di rumah walaupun hanya lewat suara. Bu Guru doakan semoga anak-anak yang belajar dari rumah yang bersemangat ditambah lagi semangatnya, yang belum semangat semoga bisa bersemangat. Pertemuan dalam bab zakat kita kali ini adalah pertemuan yang terakhir, yang mana yang akan kita pelajari adalah tentang harta kekayaan yang wajib dizakati. Harta kekayaan yang wajib dizakati itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah zakat nukut. Zakat nukut itu adalah zakat yang dikeluarkan bagi orang yang mempunyai emas, perak, dan uang, yang tentunya di situ emas dan perak yang tersimpan atau tidak dipakai, dan uang yang juga tersimpan, biasanya disimpan dalam tabungan di bank. Jadi emas dan perak itu adalah yang dizakati adalah emas yang memang disimpan, bukan dipakai dalam keseharian. Yang kedua adalah zakat tijarah. Zakat tijarah ini kaitannya adalah zakat yang dikeluarkan bagi orang yang melakukan jual beli, yang memang pekerjaannya melakukan jual beli. Kemudian zakat ziro'ah. Zakat ziro'ah itu adalah zakat yang dikeluarkan bagi orang yang mempunyai perkebunan, pertanian. Intinya adalah yang di situ kaitannya dengan pertanian dan perkebunan. Kemudian zakat an'am, zakat yang dikeluarkan bagi orang yang memiliki hewan ternak. Kemudian zakat rikas, zakat yang dikeluarkan bagi orang yang menemukan barang temuan. Yang pertama adalah zakat nukut. Zakat nukut tadi dijelaskan diantaranya adalah emas, perak, dan uang. Ini ada contoh bagaimana cara menghitung emas yang harus dizakatkan. Emas itu nisabnya 96 gram, kadar zakatnya 2,5%, kemudian haulnya adalah 1 tahun. Di sini ada soal, Santi memiliki emas seberat 100 gram. Kemudian dalam 1 tahun emas itu tidak berkurang semili pun, ya. Kemudian kebetulan harga emasnya itu adalah Rp500.000. Pertanyaannya, wajib tidakkah Santi mengeluarkan zakat? Kemudian yang B, apabila wajib, berapa yang harus dikeluarkan? Untuk jawabannya di situ adalah wajib. Kenapa wajib? Kita kerjakan, kita lihat sama-sama. Kita tulis dulu, diketahui apa? Yang diketahui di situ tadi adalah harga emas. Harga emasnya 500 gram. Kemudian berat emasnya 100 gram. Untuk menjawabnya bagaimana? Untuk menjawabnya, cukup kalian kalikan 500 gram dikalikan nisabnya, nisab emasnya, yaitu 96 gram. Kemudian kalikan kadar zakatnya. Dari 500 rupiah dikali 9 gram,
itu ketemu 48 juta. Kemudian kalikan 2,5% atau 2,5 kali 100. Jadi di situ akan ketemu 1.200.000. Jadi Santi tadi wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 1.200.000. Nah, ini di bawah juga ada keterangannya, nisab emas, kemudian berapa gramnya, dia memiliki berapa gram. Kemudian keterangan yang kedua, bahwa zakat itu berlaku bagi kelipatan, jadi kelipatannya. Kemudian perak, kemudian emas. Perak sama saja menghitungnya caranya dengan menghitung emas tadi. Kemudian uang di situ dicontohkan di sini bahwa nisab uang itu adalah senilai harga emas 96 gram. Kadar zakatnya 2,5%, haulnya adalah selama satu tahun. Contohnya di sini Ridho itu memiliki tabungan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian di situ harga emasnya sekarang adalah 700 rupiah per gram. Yang ditanyakan adalah wajib tidakkah? Kalau wajib, berapa yang dikeluarkan Ridho? Untuk menjawabnya di situ kalian bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama uang Ridho. Uang Ridho tadi adalah dijelaskan bahwa di situ dia mempunyai 10 juta rupiah yang tidak terpakai. Kemudian dibagi 700.000 rupiah. 700.000 rupiah itu adalah harga emas per gramnya. Jadi 10 juta dibagi 700 rupiah itu ketemu 14,29 gram. Nah, karena nisabnya emas itu 96 gram, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Karena setelah dihitung, ternyata ketika dinominalkan dengan harga emas, tadi ketemu adalah 14,29 gram. Kurang, sangat jauh sekali. Kemudian cara kedua, nisab emas. Kita menggunakan nisab emas 96 gram. Kemudian per gramnya tadi dijelaskan 700 rupiah. Cara yang kedua tinggal mengalikan. 700 rupiah kali 96 ketemu 67.200.000 rupiah. Nah, sedangkan uang Ridho sendiri hanya 10 juta rupiah. Jadi sangat kurang juga ya. Jadi di situ Ridho tidak perlu mengeluarkan zakatnya. Tetapi untuk zakat uang di sini tadi dijelaskan bahwa uang yang tersimpan ya, uang yang dipakai keseharian tidak perlu dizakati, hanya yang tersimpan saja. Kemudian zakat tijarah. Zakat tijarah ini adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang yang melakukan perniagaan. Jual beli, caranya sama. Menghitungnya dengan menghitung uang yang tersimpan. Zakat ziro'ah, ini adalah hasil perkebunan maupun pertanian. Ini tergantung ya untuk kadar zakatnya. Itu terbagi menjadi dua. Kalau yang 5% itu adalah tanaman, pertanian atau perkebunan itu bila diairi dengan irigasi. Irigasi itu adalah berarti pengairan lewat pengairan irigasi, yang mana di situ
kita dalam mengairinya membutuhkan tenaga untuk mengaliri air itu ke sawah atau ke lahan pertanian atau perkebunan. Kemudian kalau yang 10% itu bila tanaman itu diairi dengan air hujan. Nah, kalau melihat kondisi sekarang ini, maka zakat pertanian atau perkebunan itu lebih mengarah kepada yang 5%. Karena untuk mengairi tanah pertanian atau perkebunannya itu menggunakan alat bantu berupa manusia atau alat-alat yang lainnya yang memerlukan biaya. Makanya di situ lebih kecil untuk mengeluarkan zakatnya. Untuk haulnya itu adalah setiap kali panen. Kalau setiap kali panen, misalkan itu tanaman padi, itu berarti 4 bulan sekali. Kemudian selanjutnya adalah zakat an'am. Zakat an'am itu adalah zakat yang dikeluarkan bagi orang yang mempunyai ternak. Ini bisa dilihat di paket kalian masing-masing untuk nisab, kadar zakat, dan haulnya. Kemudian zakat rikas. Yang terakhir itu adalah zakat rikas. Zakat rikas itu adalah zakat barang temuan. Maka apabila kalian menemukan benda, harta kekayaan di jalan mungkin, maka di situ kalian dalam mengeluarkan zakatnya tidak menunggu haul. Jadi ketika menemukan waktu itu juga kalian harus mengeluarkan 20% dari harta yang kalian temukan. Alhamdulillah, untuk bab zakat mal hari ini, untuk bab zakat hari ini sudah berakhir. Karena sudah selesai untuk bab zakat, maka kalian setelah melihat video ini silahkan kerjakan latihan yang ada di buku paket. Minggu depan kalian tinggal mengumpulkan tugas kalian masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.